sudah wangi, sudah sarapan, adik-adik akan lebih semangat lagi. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Semua harus bernyanyi dan bertepuk tangan. Kita satukan hati kita dan pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kasih karunia-Mu selalu menyertai kami Bapa. Hari ini kami akan beribadah kepadamu Bapa. Berkata ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Bapa. Memberkati kami, memberikan kami selalu untuk mengikuti jalan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Bapa yang baik, berkatilah juga adik-adik sekolah minggu kami dan juga guru-guru sekolah minggu, biarlah semuanya diserah kepadamu Bapa. Ke dalam tangan kami serahkan seluruhnya Bapa, jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, karena semua sudah cantik, sudah wangi, sudah lebih semangat lagi, biar semangatnya bertambah dan terus bertambah, Kak Vera undang untuk adik-adik semua bangkit berdiri karena kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Sukacitaku. Semua bangkit berdiri dan lebih semangat lagi. Tepuk tangannya ya. Sungai sukacitamu melimpah dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menyanyi dan bersuka, puji
minggu biar lebih semangat. Tadi Kak Vera lihat dari sini adik-adik sekolah minggu belum semangat nih. Biar lebih semangat lagi kita mau gerakan badannya, buat gerakannya karena kita belum mau bernyanyi cuip 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 bidadar. Kalau yang belum hafal gerakannya ikut Kak Vera ya. Silakan duduk untuk adik sekolah minggu karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ambillah posisi kamu, posisi duduk kamu yang kamu merasa nyaman, merasa tenang, tidak terganggu oleh kanan kiri kamu, karena kita mau bernyanyi firman-Mu berita bagi kakekku. Semua lipat tangannya, tutup matanya.
sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami Bapa, biar firman-Mu dapat berkenan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kami Bapa. Berkatilah juga pelayan-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu, utusan-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat berkenan di hati adik-adik kami, sampai ke adik-adik kami. Biarlah mereka tetap semangat dalam sekolahnya, biarlah mereka tetap semangat dalam apapun yang sedang mereka kerjakan Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam kami Bapa, jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Amin. Baik, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, salam. Selamat hari Minggu. Kita beribadah kembali, kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang selalu memperhatikan anak-anak, Allah yang selalu mengutamakan anak-anak, menyayangi anak-anak, mencintai anak-anak. Kita bersyukur buat hari Minggu ini, dan perlu buat adik-adik sekolah minggu agar memahami apa arti minggu yang kita ibadah pada hari ini, yaitu Minggu Infokapit. Ya, tolong buat adik-adik menghafal itu adalah Minggu Infokapit. Sebagai tema yang kita ambil pada hari ini, yaitu sebagai bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan 19. Ya. Jadi adik-adik sekolah minggu silakan buka Alkitab agar kita dapat membaca bersama-sama dengan firman Tuhan ini, karena firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Itu sama loh. Kalau kita baca firman, itu sama, kita itu mendengar. Jadi ketika adik-adik membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, itu akan, kalau kita serius, itu akan memunculkan iman loh dalam kehidupan kita. Sehingga dengan iman, ketika kita baca firman Tuhan, dengan iman itu bisa kita gunakan iman itu untuk menjadi suatu jawaban atas doa-doa kita. Baik, kita akan memulai membaca firman Tuhan, apa yang Tuhan mau buat anak-anak sekolah minggu, buat adik-adik balita, anak-anak kecil, dan orang-orang yang besar. Firman Tuhan itu sama, kita terima pada hari ini. Dan Amang Simamora meminta agar anak-anak sekolahmu dimanapun berada, agar fokus, agar serius dengar firman Tuhan. Amin. Baik, kita buka dalam Injil Yohanes pasal ke-12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Jadi buat anak-anak, buat adik-adik sekolah minggu agar membaca Alkitabnya walaupun tidak bersama-sama di gereja ataupun menonton di online. Amang harap Alkitabnya ada di depan. Ya, walaupun adik-adik yang masih balita, yang belum bisa membaca firman, cukup bisa mendengar firman Tuhan yang Amang sampaikan, yang Amang bacakan. Demikian firman Tuhan. Sebagaimana perikopnya Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai.
Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut Dia." Mungkin adik-adik sekolah minggu agak kaget, ini Amang Simamora kok agak berbeda. Kalau hamba-hamba Tuhan yang lain atau kakak-kakak sekolah minggu memulai firman Tuhan itu dengan doa, baru pembacaan firman. Tetapi Amang Simamora agak ada perbedaan. Perbedaannya membaca dulu dong, baru itu kita doa. Mari kita doa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami bersyukur pada acara ibadah anak sekolah minggu Tuhan yang ada di gereja Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan, pada hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk dapat membicarakan, memperkatakan firman Tuhan kepada anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu yang Kau cintai, yang Kau kasihi, sehingga mereka Tuhan dapat menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan, dapat menjadi anak yang benar-benar takut akan Tuhan. Diberkatilah Tuhan anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu HKI Simalingkar, dimanapun mereka berada, yang menonton pada hari ini, agar mereka juga Tuhan lawat. Tuhan berkati mereka, agar mereka Tuhan dapat dengan setia mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Salam buat adik-adik, anak-anak sekolah minggu. Salam. Kita bersyukur pada hari ini firman Tuhan itu sangat luar biasa, di mana bagaimana menceritakan ketika Tuhan Yesus mau berjalan menuju Yerusalem, ada satu penyambutan yang sangat luar biasa dari bangsa-bangsa Israel yang telah percaya kepada Dia. Tapi ada satu hal yang sangat-sangat tertarik di dalam firman Tuhan ini. Dikatakan dalam ayat tadi, firman Tuhan dikatakan bahwa apa? Ketika ada pesta. Padahal bangsa Israel itu tidak lagi santai-santai. Mereka ada acara, mereka lagi berpesta. Ya, mereka lagi berpesta. Tetapi karena ketika mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus akan lewat, mau ke jalan itu, mau menuju ke Yerusalem, mereka saking luar biasanya, saking boleh dibilang saking tertariknya dengan kedatangan Yesus itu. Ya, mereka sangat mengidolakan Tuhan itu. Mereka rela meninggalkan pestanya. Mereka tinggalkan pestanya dan berlari ke pinggir jalan di mana Tuhan Yesus yang akan lewat. Ketika Tuhan Yesus itu mau lewat, ternyata mereka ada suatu tindakan yang begitu luar biasa. Mereka melemparkan dahan pohon palem sebagai alas jalannya Tuhan Yesus yang melambangkan mereka kegembiraan akan Tuhan. Jadi firman Tuhan ini memberikan contoh buat kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Mungkin kita lagi asik-asik, ada mungkin ya main-main handphone, ada mungkin lagi main-main permainan. Ketika guru-guru sekolah minggu waktunya untuk mau beribadah,
Apakah adik-adik siap meninggalkan itu? Tinggalkan handphonenya, tinggalkan mainannya. Apakah kita siap? Sebagaimana bangsa Israel, pesta yang begitu luar biasa, yang biasa mereka adakan, mereka rela tinggalkan itu demi menyambut Tuhan Yesus. Karena apa? Mereka sangat menyenangi Tuhan Yesus. Mereka sangat mengidolakan Tuhan Yesus. Makanya mereka rela tinggalkan itu. Tinggalkan tuh pesta. Jadi sekarang menjadi satu tantangan buat adik-adik loh. Baik anak balita, baik anak-anak kecil, maupun anak-anak yang sudah besar, yang masih dalam sekolah minggu. Gimana coba? Apakah rela meninggalkan mainannya untuk suruh datang beribadah menyambut Tuhan Yesus? Rela tidak? Apakah rela untuk gara-gara udah terbiasa main game online di handphone, nonton TV, lagi acara-acara yang diidolakan seperti Doraemon, Upin Ipin, ataupun Naruto, ataupun Power Rangers. Ketika bapak ibunya menyuruh, ayo kita beribadah, ayo kita berdoa, apakah rela matikan TV-nya, tinggalkan HP-nya, tinggalkan mainannya? Jadi bangsa Israel ini memberikan contoh loh buat adik-adik. Diberikannya contoh. Pesta itu mereka rela tinggalkan. Kesenangan itu mereka rela tinggalkan. Hobi itu mereka rela tinggalkan. Tidak salah loh kalau kita bermain, tidak salah. Kita tidak salah kalau kita main game, itu tidak salah. Tetapi segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 3 itu dikatakan firman Tuhan, segala sesuatunya ada waktunya. Ketika adik-adik umpamanya diajak, ayo kita bersekutu, ayo kita nonton khotbah, ayo kita acara Zoom, ayo kita acara sekolah minggu, kita harus tinggalkan semua. Di situ kita bisa menunjukkan bahwa adik-adik itu cinta Tuhan, mengidolakan Tuhan. Kita tidak salah mengidolakan yang lain. Seperti contoh, mungkin kita pernah ada artis-artis, ada mungkin bintang-bintang film, ada pun mungkin segala sesuatu yang bisa membuat kita senang. Dan ketika itu ada, kita langsung pada bikin penyambutan seperti Bapak Presiden Jokowi Mungkin Presiden Jokowi itu ada direncanakan mau datang ke sekolah atau ke lingkungan kita. Biasanya kalau Amang lihat loh, di TV itu, kalau Pak Jokowi itu datang ke suatu desa atau mau penyambutan anak-anak ke rumah sekolah, anak-anak sekolah mengibarkan bendera merah putih. Apakah itu salah? Tidak. Kita tidak salah mengidolakan siapapun. Kita tidak salah, buat adik-adik itu tidak salah. Tetapi Amang mau katakan kepada adik-adik sekolah minggu, untuk mengidolakan Tuhan Yesus itu merupakan suatu keharusan. Kenapa Amang katakan bahwa Tuhan Yesus wajib harus kita idolakan, melebihi daripada yang kita idolakan yang lain atau film-film yang lain? Kenapa bangsa Israel itu rela meninggalkan pestanya dan langsung berlari-lari? Ketika mereka dengar Tuhan Yesus mau lewat, mereka rela meninggalkan, bahkan ada yang berlari ke ladang. Karena Alkitab katakan, mereka mengambil daun pohon palem itu dari ladangnya loh. Kalau kita pikirkan dari jalan ke ladang itu agak jauh, mungkin jaraknya bisa agak jauh. Tapi gara-gara mereka saking mengidolakan Tuhan Yesus, mereka rela, walaupun capek, walaupun bagaimanapun, mereka rela lakukan itu. Jadi beri contoh buat adik-adik. Ini bisa jadi contoh buat adik-adik sekolah minggu dimana pada hari ini. Sebagai contoh, kenapa Amang katakan Tuhan Yesus harus, tidak bisa tidak, harus kita idolakan? Karena apa?
Kalau idola-idola yang lain tidak bisa menebus dosa kita. Idola-idola yang lain tidak bisa menyelamatkan kita. Idola-idola yang lain tidak bisa memberkati kita. Idola-idola yang lain tidak bisa menjamin bahwa kita masuk surga, tapi Yesus bisa. Tuhan Yesus bisa. Makanya saking senangnya mereka katakan Hosana, diberkatilah mereka yang datang, Raja Israel. Ini luar biasa. Ini merupakan suatu ajakan buat adik-adik sekolah minggu dimanapun. Ya, walaupun pamannya harus beribadah, beri hati ibadah. Beribadah itu harus sungguh-sungguh loh. Harus senang, harus semangat. Apapun itu harus semangat. Mungkin lagi enak-enak bermain-main, tiba-tiba udah ditentukan sama kakak-kakak guru sekolah minggunya jam sekian nanti dibikin acara di TV, masuk ke layar TV melalui Zoom. Ya. Itu harus tinggalkan, duduk di depan TV, dengarkan firman Tuhan, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Itu baru menunjukkan, memberikan contoh yang baik. Seperti bangsa Israel tadi, pestanya rela ditinggalkan demi menyambut Tuhan Yesus. Jadi buat adik-adik ini memang luar biasa. Jadi Amang pada hari ini loh pingin memberikan suatu pertanyaan buat adik-adik yang kecil, anak balita. Apa nama tema minggu kita? Apa temanya? Coba disebutkan dan menjadi PR. Tema adalah disambut dengan sorak-sorai. Apa nama minggu ini? Ayo. Tadi Amang udah kasih tahu tadi. Nama minggunya adalah minggu apa? Infokapit. Ya. Itu harus tahu. Nanti ini jadi PR. Nanti minggu depan nanti guru sekolah minggunya nanti kasih jawaban atau pertanyaan lagi. Jadi anak-anak sekolah minggu nanti bikin di selebaran, tulis waktu Amang Simamora yang khotbah, bikin nama minggunya minggu Infokapit, temanya apa. Dan satu lagi, apa nama daun yang ditebarkan orang Israel di tengah jalan. Bahkan bukan hanya daun loh, baju mereka juga mereka lemparkan ke jalan. Itu menunjukkan adalah semangat mereka. Jadi kita harus semangat. Adik-adik harus semangat. Amang mau katakan pada hari ini, Tuhan Yesus cinta anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus sayang sama anak sekolah minggu. Doa-doa anak sekolah minggu itu didengar Tuhan. Enak dong kalau doanya didengar Tuhan. Siapa sih nggak mau? Ketika anak-anak sekolah minggu itu berdoa, Tuhan berkati bapakku, berkati ibuku, berkati kesehatan kami Tuhan, jagai kami Tuhan. Kan enak. Makanya Amang tadi katakan, idola-idola yang lain tidak bisa memberkati kita, tidak bisa menjagai kita, tidak bisa menjamin keselamatan kita. Hanya Yesus, Allah yang kita idolakan itu, yang bisa menjamin kita, keluarga kita diberkati, orang tua kita diberkati, ibu kita diberkati, dan juga pekerjaan orang tua diberkati, dan kesehatan kita diberkati. Dan Amang yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu, kalau sehat, siapa sih nggak mau sehat? Siapa yang mau sakit? Amang bilang, rasa anak sekolah minggu nggak ada yang mau sakit. Ya kalau nggak mau sakit, kalau nggak mau umpamanya nggak diberkati, datang pada Yesus, semangat. Dia tiap hari minggu ke depan harus duduk diam, duduk manis, dengar firman Tuhan, apa tuntunan kakak-kakak guru sekolah minggunya,
Ikuti, walaupun diangkat lagu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Jadi itu, dia kalau memuji Tuhan nggak bisa diam-diam. Kalau kita menunjukkan harus ada ekspresinya, harus ada suatu tindakannya. Kalau kita menunjukkan sukacita, senang gitu sama Tuhan Yesus, ketika kita memuji Tuhan, betapa baiknya Tuhan, kita langsung joget, mungkin kita bisa nari-nari. Gak salah, karena Alkitab juga katakan menari, melompat, bersorak-sorai buat Tuhan, Tuhan senang. Amin. Mungkin anak-anak sekolah minggu perlu ke depan agar mengetahui apa maunya Tuhan buat anak-anak sekolah minggu pada hari ini, yaitu Tuhan mau bagaimana bangsa Israel menyambut kedatangan Tuhan dengan sorak-sorai. Adik-adik juga Amang mau mengikuti apa yang diberikan teladan dalam firman Tuhan. Setiap memuji Tuhan harus duduk diam, setiap mendengarkan firman Tuhan harus duduk diam, mengangkat pujian dengan hati yang bergembira. Karena firman Tuhan juga katakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Amin. Harus gembira. Ibadah gembira, menyambut kedatangan Tuhan gembira di dalam minggu info kapit. Ya, Amang ini mau kasih tahu ini satu PR ini buat anak sekolah minggu. Ada ayat hafalannya loh. Mau tahu nggak? Ayat hafalan ini, nanti guru-guru sekolah minggunya tanya, apa ayat hafalan yang dikasih Amang si Mamora? Apa ayatnya? Ini loh, dicatat loh ya, dicatat, ambil pulpennya, ambil bukunya, dicatat sebagai ayat hafalan. Yohanes pasal 12 ayat 13b. Amang akan bacakan Yohanes pasal 12 ayat 13b. Dikatakan di situ, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Ini harus hafal loh. Tahu nggak arti Hosana? Artinya itu diberkatilah Tuhan yang datang dalam nama Raja Israel. Amin adik-adik. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Sekali lagi Amang rindu agar adik-adik sekolah minggu dapat menjadi semangat menyambut Tuhan Yesus, ya, mempersiapkan diri setiap ibadah, duduk manis, ya, duduk manis. Ketika bersorak-sorai puji Tuhan, kita harus membuat menari-nari, nggak salah, ya. Baik, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu yang telah hamba-Mu beritakan buat adik kami sekolah minggu, biarlah firman ini menjadi berkat bagi mereka. Dan hamba-Mu rindu Tuhan, dimanapun anak sekolah minggu berada, Engkau menjagai mereka, Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi mereka Tuhan. Engkau jauhkan, Engkau singkirkan segala sakit penyakit dari kehidupan mereka. Dan hamba-Mu berdoa buat anak-anak sekolah minggu, Engkau berikan kepintaran, Engkau berikan kecerdasan, terlebih lagi Engkau berikan roh yang takut akan Tuhan. Berkati orang tua mereka Tuhan,
berkati pekerjaan orang tua mereka, berkesikan kesehatan ilahi di tengah-tengah rumah tangga orang tua mereka Tuhan, sehingga Tuhan orang tua sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu menjadi orang yang diberkati Tuhan, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Vera. Tadi bagaimana ya isi firman Tuhannya? Semua sudah didengar kan? Firman Tuhan yang disampaikan ke adik-adik semoga menjadi anugerah bagi kehidupan adik-adik. Semoga adik-adik sekolah minggu bisa menerapkannya di kehidupan, di kegiatan adik-adik sehari-hari. Amin. Nah, warta Kak Vera hari ini kira-kira apa aja ya? Ada yang tahu? Nah, warta Kak Vera tetap mengingatkan tentang protokol kesehatan. Nah, yang pertama, adik-adik wajib memakai masker kemanapun adik-adik berada. Yang kedua, adik-adik harus mencuci tangan jika memegang sesuatu, misalnya memegang kursi, habis itu cuci tangan. Cucilah tangan kamu dengan bersih dan dengan benar, karena di tangan ini sumber segala kuman. Makanya kita harus sering-sering untuk mencuci tangan. Yang ketiga, jika kita berpergian jauh, kita tetap jaga jarak kepada siapapun yang mendekati kita. Dan kalau kita duduk dengan ada tanda X, tidak boleh diduduki adik-adik, tandanya itu sudah diduduki oleh orang lain. Nah, yang keempat, sering-sering mengonsumsi makanan yang sehat, makanan yang bergizi, banyak minum air yang hangat biar stamina kamu tetap terjaga, imun kamu tetap terjaga. Nah, warta Kak Vera selanjutnya, Kak Vera dan teman-teman adik-adik sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat Galang si Mare-Mare, buat William si Mare-Mare, dan untuk Elsa Manurung. Untuk ketiga adik-adik kakak ini, kakak ucapkan panjang umur, sehat selalu, semangat terus sekolahnya, semoga cita-citanya tercapai. Tuhan Yesus memberkati kamu semua, amin. Nah, yang terakhir warta Kak Vera mau memberikan ayat hafalan kepada adik-adik sekolah minggu supaya bisa menjadi renungan adik-adik sekolah minggu mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Minggunya. Ayat hafalan Kak Vera dari Matius 10 ayat 33. Nanti adik-adik boleh hafal ayat Matius 10 ayat 33. Nah, itu aja warta dari Kak Vera. Semoga adik-adik dapat mengikutinya dan tetap semangat dalam ibadah online. Nah, kita mau doa penutup. Syukur kami panjatkan anugerah-Mu Bapa. Hari ini kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ibadah kami juga sudah selesai Bapa. Biarlah firman-Mu dapat berkenan dalam kehidupan adik-adik, menjadi anugerah di dalam kegiatan adik-adik kami sehari-hari Bapa. Adik-adik sekolah minggu kami Bapak sedang menghadapi ujian sekolah, ujian akhir semester mereka Bapak, dan kelas 3 SMP juga sedang menghadapi masa-masa ujian Bapak. Biarlah mereka tetap Engkau berikan kepintaran, biarlah mereka tetap Engkau berikan kesehatan, biarlah mereka tetap percaya akan cita-cita mereka, dan semoga mereka berhasil dalam segala mimpi mereka Bapak. Bapak yang baik, berkati jugalah adik-adik sekolah minggu kami yang sedang sakit ataupun yang sedang terbaring Bapak. Biarlah mereka tetap Engkau berikan obat Bapak, karena kami tahu Engkau dokter dan segala dokter yang menyembuhkan adik kami. Biarlah mereka tetap semangat, biarlah mereka bisa sembuh dari, dan mereka tetap bisa bangkit dari segala penyakit mereka Bapak. Bapak yang baik, berkati juga orang tua kami yang membimbing kami, yang mengarahkan kami. Biarlah mereka tetap kesehatan dan rezeki Bapak. Berkatilah juga gereja ini Bapak, berkati guru-guru sekolah minggu supaya tetap bisa melayani dengan sepenuh hati Bapak. Kami serahkan seluruhnya ke dalam kegiatan kami di dalam tahun Bapak. Pakailah kami sebagai alat perpanjangan tangan Bapak. Hanya ini doa nama Bapak, biarlah Engkau sempurnakan dalam satu nama Anak-Mu yang indah. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita berdoa dengan doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, orang kau yang kuasa dan mulia dan bisa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih.